Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah kajian SBS dan Masjid Raudhatul Fathah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa terus memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa kita amalkan dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kajian kali ini yang seharusnya jadwal kita adalah membahas tentang hadis-hadis Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah sebetulnya di pembahasan hadis Arba'in Nawawi sudah sampai hadis yang terakhir. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 sudah kita sampaikan. Bagian yang pertama, menyisakan satu bagian lagi, namun kita tunda. Pada kesempatan kali ini kita selingi satu kajian tematik yang saya pandang, saya lihat perlu untuk kita sampaikan, yaitu ya berkaitan dengan apa yang akan kita saksikan, yaitu berupa pemilu. Jadi akan kita sampaikan tentang nasihat-nasihat, ya bagaimana kita seharusnya menghadapi pemilu. Ya apalagi kita sudah saksikan, kita rasakan ya bagaimana panasnya suhu politik ini. Ya maka akan kita sampaikan nasihat-nasihat yang umum yang perlu untuk kita pegang erat-erat. Ya khususnya nasihat ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslimin jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya taufik dan hidayah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya ya sebentar lagi
tepatnya yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, bahwasanya negara kita tercinta akan mengadakan satu hajatan yang besar, yaitu pemilu, untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota Dewan Legislatif. Ya, hiruk pikuk panasnya sumbu politik sudah kita rasakan. Ya, bahkan ya kita saksikan, kita dapati, ya banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan tulabul ilmi, para penuntut ilmu, ya jatuh ya kepada dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran ya terhadap syariat-syariat Islam. Ya, bagaimana mereka yang melanggar rambu-rambu syariat Islam. Maka perlu, ya saya pandang perlu untuk menyampaikan nasihat ini. Sekali lagi nasihat ini khususnya untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, sehingga kita tidak terjatuh dalam ya pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut, sehingga kita tidak terbawa arus ya untuk menerobos ya melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam kita. Ada banyak nasihat kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, nanti kita sampaikan sesuai dengan batas waktu yang kita miliki. Ya, nasihat yang pertama ya untuk menghadapi ya panasnya suhu politik ini, yang pertama, nasihat yang pertama dan yang paling utama, yaitu hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak lagi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk kebaikan kita. Ya. Berdoa untuk kebaikan negara kita dan berdoa untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin kita. Dimulai dari pemimpin yang lingkup yang paling kecil sampai pemimpin di lingkup yang paling besar. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka. Kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita seorang mukmin, ya tentunya kita sudah mengetahui betapa pentingnya suatu doa bagi seorang mukmin. Doa adalah segala kunci dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Doa adalah ya senjata. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Senjata yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan apapun dari kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Dia punya senjata untuk bisa mendapatkan itu semuanya, yaitu dengan doa. Ya, termasuk kita ingin ya mendapatkan calon pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa menjaga kemaslahatan, keamanan negara, agama. Ya, maka kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang merupakan senjata yang bisa kita gunakan untuk menepis, menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari segala apa yang kita khawatirkan menimpa kita, menimpa negara kita, menimpa keluarga kita. Kita punya ya senjata untuk menyelamatkan ya diri kita dari segala apa yang kita khawatirkan, yaitu doa. Dan doa ya adalah senjata yang pertama. Ini kita tegaskan bahwasanya doa ini adalah senjata yang pertama, bukan senjata yang kedua, ketiga, alternatif yang kesekian, tidak. Tapi doa adalah alternatif pertama. Usaha yang paling nyata, yang paling utama ya untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Maka kita mulai ya. Dari sekarang kita perbanyak, dan ini yang tidak kita jumpai ya dari diri kita. Padahal dahulu para ulama ya, para salafun saleh, mereka ya sering sekali mendoakan para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Bahkan dinukil ya perkataan salah seorang tabi'in, Fudail bin Iyad. Ya, banyak ulama yang menukil perkataan beliau.
bahwasanya Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail bin Iyad, jika seandainya saya punya satu doa yang mustajab, saya punya satu doa yang pasti mustajab dikabulkan oleh Allah, ma ja'altuha illa fi sultan, maka doa tersebut tidak saya gunakan kecuali untuk kebaikan pemimpin. Lihat, tatkala itu Fudail ditanya, "Kenapa wahai Fudail? Kenapa kalau kamu punya satu doa mustajab tidak kamu gunakan untuk diri kamu sendiri, ya, atau untuk keluargamu, tapi kenapa digunakan untuk kebaikan pemimpin?" Ya, maka beliau mengatakan, ya, pemimpin yaitu punya peranan penting. Ya, punya peranan penting untuk mengambil kebijakan-kebijakan untuk mendatangkan maslahat agama, negara yang manfaatnya bisa diraih untuk semua lapisan masyarakat. Kalau saya punya doa, ya, mustajab, kemudian saya gunakan untuk diri saya pribadi, maka yang baik hanya saya, yang lain belum tentu baik. Tapi kalau doa itu diperuntukkan untuk pemimpin, kemudian pemimpin tersebut menjadi baik, maka baiknya pemimpin tersebut, ya, manfaatnya, maslahatnya akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Maka yang pertama kaum muslimin, ya, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, kita, ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya memilihkan untuk kita pemimpin yang paling baik, pemimpin yang takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kita doakan nantinya semoga pemimpin kita, dia diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, nasihat yang pertama, yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap sibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sibukkan diri dengan, ya, masuk ke ranah politik yang dalam, ya, kemudian menguras tenaga kita, pikiran kita, waktu kita habis, ya, untuk memikirkan politik dan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi sisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, ya, sibukkan diri, ya, diri kita pribadi, sibukkan, ya, keluarga kita dengan beribadah kepada Allah, sibukkan dengan menuntut ilmu agama. Ya, di saat orang-orang sudah lalai dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya." Beribadah di saat orang-orang itu lalai, di saat fitnah itu melanda, di saat orang-orang itu lalai dari beribadah kepada Allah, kemudian kita sibuk dalam beribadah kepada Allah, maka pahalanya seperti, ya, orang hijrah kepada Rasulullah SAW. Maka saya nasihatkan, ya, di saat orang-orang, ya, sudah mulai lalai dari beribadah kepada Allah, ya, lalai dari sibuk dalam beribadah menuntut ilmu, ya, maka, ya, sibukkan diri kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan ketahuilah bahwasanya pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang baik. Banyak dalil dari Al-Quran yang menjelaskan akan hal tersebut. Ya, apabila rakyat ini baik, ya, masyarakat baik, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan untuk mereka pemimpin yang baik. Dan sebaliknya, ya, jika masyarakatnya tidak baik, masyarakatnya banyak berbuat zalim, ya, masyarakatnya banyak berbuat maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah akan jadikan untuk mereka teman-teman dekat, pemimpin-pemimpin yang semisal dengan mereka. Ya, ya, dahulu, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum.
Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kualitas kalian, maka seperti itulah kualitas pemimpin kalian. Ya, sebagaimana kualitas kalian, wahai rakyat, maka seperti itu ya pemimpin kalian nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin. Dan demikianlah kami akan jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi teman dekat, menjadi pemimpin untuk sebagian yang lain, bima kanu yaksibun, karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya. Maka Imam As-Sa'di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, jadi rakyat yang baik, masyarakat yang baik, ya nanti balasan dari Allah, Allah akan memilihkan untuk mereka pemimpin yang baik. Dan sebaliknya, jika masyarakatnya itu sudah jauh dari Allah, banyak bermaksiat, banyak berbuat zalim, maka balasan dari Allah, Allah akan memilihkan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang seperti mereka. Maka kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, usaha yang paling baik ya untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal, untuk mendapatkan keberkahan suatu negara dan yang lainnya, ya maka sibukkan diri kita masing-masing, sibukkan keluarga kita, masyarakat kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, maka nanti dengan sendirinya Allah akan memilihkan untuk kita ya pemimpin yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah keadaannya sendiri. Ya. Jadi ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya. Jadi usaha yang paling baik yaitu ya sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa yang akan memimpin kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik, nanti pastinya Allah akan memilihkan kepada kita pemimpin yang baik. Dahulu ya pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ya yang dipimpin ada orang-orang Khawarij. Orang-orang yang suka memberontak. Ya. Maka datang seorang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Ya dia mengatakan kepada Ali, wahai khalifah, kenapa di zaman masamu, masa kekhalifahanmu, masa kepemimpinanmu ini banyak sekali kritikan, banyak sekali kerisuhan dan yang lainnya, keributan dan yang lainnya. Tidak seperti di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, iya. Karena pada zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, siapa yang dipimpin? Yang dipimpin adalah saya dan orang-orang seperti saya, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat, orang-orang yang baik. Ya, masyarakat yang baik, yang dipimpin baik, maka pemimpinnya akan baik dan negaranya ya akan baik. Tapi satkala saya menjadi pemimpin, ya, siapa yang saya pimpin? Yaitu seperti Anda dan orang-orang seperti Anda. Ya. Maka jangan salahkan pemimpin, ya kita harus introspeksi diri, ya kita perbaiki diri kita, ya maka nanti Allah ya akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik. Ya. Allah akan memberkahi suatu negara. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jadi jika seandainya penduduk suatu negeri, suatu negeri mereka beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Bertakwa yaitu beramal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh kami akan buka ya keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Dimulai dari siapa? Ya dari penduduk. Ya dari masyarakat, dari kita. Ya. Maka jangan serta-merta kemudian ya kalau ada kekacauan dan yang lainnya kemudian kita langsung menyalahkan pemimpin, tapi kita harus introspeksi diri. Jadi yang paling baik, usaha yang paling baik yaitu ya sibukkan diri kita dengan
menuntut ilmu agama, sibukkan diri kita dengan beramal soleh, ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Nasihat yang ketiga, yang juga nasihat yang sangat penting dalam menghadapi panasnya sumbu politik ini, yaitu tetap ya jaga persatuan, jaga persaudaraan, jaga stabilitas keamanan negara, jauhi segala bentuk perpecahan, jauhi segala bentuk permusuhan. Ya terlalu mahal, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, terlalu mahal apabila persaudaraan kita, ya persatuan yang sudah dibangun ya kokoh-kokoh ini, ya kemudian hancur begitu saja karena hanya beda pandangan politik atau karena beda pandangan siapa pemimpin nantinya yang akan dipilih. Ya. Karena berbeda ya calon pemimpinnya, kemudian satu dengan yang lainnya saling berpecah belah, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, maka jauhi hal-hal tersebut. Ada seperti itu, Pak? Ada. Ya. Dan kita saksikan wa na'udzubillahi min dzalik yang asalnya bersatu, asalnya rukun, ya bahkan ya suami istri. Ya. Tapi karena beda pandangan politik, beda calon yang mau dipilih, ya kemudian hubungannya retak, ya hubungannya jauh, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka terlalu mahal apabila persaudaraan harus hilang, harus hancur karena hal tersebut. Dan ingat ya, memilih ya siapa calon yang akan dipilih, ya pandangan politik, ya memilih calon, memilih anggota dewan dan yang lainnya, ini sesuatu yang ijtihadiyah. Ya, sesuatu ijtihadiyah. Semuanya berhak memilih ya calon siapa yang ingin dia pilih. Ya, semuanya berhak menentukan pilihannya masing-masing. Ya, masalah ijtihadiyah. Ya. Maka jangan sampai masalah ijtihadiyah ini ya kemudian apabila berbeda kemudian menjadi pecah, bermusuhan dan yang lainnya. Ya, lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada Abu Musa Yunus As-Sadafi rahimahullah, yang mana Imam Syafi'i dengan Imam Abu Musa Yunus As-Sadafi ini banyak tidak sepakat dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah. Banyak ya permasalahan yang mereka tidak sepakat, berbeda pendapat. Padahal dalam urusan agama, tapi dalam urusan masalah ijtihadiyah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Musa, ya Aba Musa, alla yastaqimu an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, ya selamanya kita akan menjadi saudara. Kita akan tetap menjaga persaudaraan ukhuwah ini. Ya walaupun di dalam beberapa masalah kita tidak sepakat. Ya, enggak apa-apa, beda satu dengan yang lainnya, beda dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadiyah, enggak apa-apa. Tidak boleh satu memaksa yang lain untuk mengikuti pendapatnya, tidak boleh. Maka tidak pernah kita dapatkan para ulama. Ya, tidak pernah kita dapatkan para ulama memaksa kaum muslimin, memaksa muridnya, memaksa ya pengikutnya untuk mengikuti, mengambil pendapatnya, tidak ada. Imam Syafi'i punya pendapat dalam masalah fikih, tapi tidak pernah memaksa ya kaum muslimin untuk mengambil pendapatnya, tidak. Begitu juga dengan ya ulama-ulama yang lain, karena masalah ijtihadiyah. Dan lihat yang dikatakan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memberikan contoh dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Umar, kita lihat bagaimana ukhuwah di antara mereka, satu dengan yang lainnya saling mencintai, tidak ada kebencian, tidak ada hasad dan yang lainnya. Padahal ya kata beliau, ya di dalam beberapa masalah mereka tidak sepakat. Di dalam masalah ijtihadiyah mereka tidak sepakat. Tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan. Ya, tidak menjadikan mereka bermusuhan. Maka jangan sampai nanti misalnya beda gitu ya. Satu pemimpin ini yang dipilih, satu pemimpin ini kemudian ada ya bermusuhan satu dengan yang lainnya.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ya. Dan kalau bercerai-berai, bermusuhan dan yang lainnya, maka ini akan mengganggu stabilitas keamanan. Padahal keamanan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa leluasa dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita pergi kemana-mana, alhamdulillah kita merasa aman pada diri kita dan keluarga kita yang kita tinggalkan. Keamanan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan, maka jangan dihilangkan dengan ulah kita sendiri, dengan banyak bermusuhan dan yang lainnya, membuat kekacauan dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan tentang nikmat aman ini. Beliau mengatakan, man asha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di pagi hari dia mendapatkan rasa aman pada dirinya dan keluarganya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang dimakan di hari tersebut, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan ya dunia ini sudah dikumpulkan untuk orang tersebut. Ya, nikmat aman, nikmat yang besar, ya maka jangan kita rusak nikmat tersebut dengan ulah-ulah kita sendiri. Jadi nasihat yang ketiga kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya jaga persatuan. Ya jaga ukhuwah, ya. Jaga stabilitas keamanan, jauhi segala bentuk permusuhan, ya perpecahan dan yang lainnya. Ini nasihat yang ketiga. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, nasihat yang keempat, nasihat yang sangat penting, ya, yaitu jauhi ya dosa-dosa politik. Ya jauhi dosa-dosa politik. Ya banyak kita dapatkan, wa na'udzubillahi min dzalik, perkara-perkara ya politik yang keluar dari koridor-koridor Islam, ya perkara-perkara politik yang kita dapati ternyata melanggar rambu-rambu syariat Islam banyak sekali, dan semuanya harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, di antaranya kita akan sebutkan beberapa dosa-dosa politik yang kita dapatkan, ya, yang kita harus berhati-hati. Yang pertama yaitu suap. Ya, suap. Ada ini, Pak? Ada tidak? Ada enggak suap ini? Ada. Calon pemimpin memberikan uang, memberikan hadiah, ya, dengan tujuan agar dia dipilih. Ini suap. Orang yang disuap dia mengambil uang tersebut, mengambil hadiah tersebut, ya. Kemudian ya dengan perjanjian dia akan memilih ya yang memberikan tersebut. Ini adalah suap. Dan ini haram. Ya ini haram. Ya para ulama ya difatwakan oleh Lajnah Daimah, ya, yang didatangani oleh Syekh Ibnu Baz, ya para ulama mengharamkan hal tersebut. Bahkan ancamannya sangat besar. Ancamannya sangat berat. Ancaman suap dan mengambil suap tersebut. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat. Ya maksudnya laknat Allah itu Allah akan menjauhkan dia dari kebaikan. Allah akan menjauhkan dia dari rahmat Allah. Ya. Ini kalau ya rahmat Allah sudah dijauhkan dari kita, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, Allah akan menjauhkan rahmatnya, melaknat dia. Siapa? Ar-rashi wal murtasi. Yaitu orang yang menyuap dan orang yang mengambil suap. Atau dalam bahasanya mungkin serangan fajar, ya Pak. Serangan fajar, iya. Ada. Ya. Ya berapapun nominalnya, ya. Toh kalaupun itu menggiurkan kita, maka ya wallahi jangan diambil. Entah masalah kita milih dia atau tidak, ya. Yang penting jangan diambil. Tidak boleh, ini haram. Ini dosa besar, ancamannya sangat berat. Ya, ancamannya sangat berat. Tolak, ya. Jadi tolak. Ini yang pertama, dosa politik yang harus dijauhi yaitu suap atau mengambil suap. Wa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ya dosa politik yang juga harus kita jauhi, yang banyak kita dapatkan, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Yaitu ta'assub atau fanatik
golongan, fanatik partai, fanatik terhadap calon pemimpin tertentu. Ya. Maka ini dosa politik yang harus dijauhi. Seorang fanatik ta'assub. Ta'assub itu sifat tercela, dan itu adalah ciri khas orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, fanatik terhadap golongannya, terhadap partainya. Dia bangga dengan partainya, dia bangga dengan kelompoknya, dia bangga dengan calon pemimpinnya. Ya, sehingga apapun yang dikatakan, yang dilakukan oleh partainya, pemimpinnya, ya seakan-akan semuanya benar, semuanya baik. Sebaliknya, ya, apapun yang dikatakan, yang dilakukan oleh partai yang lain, kelompok yang lain, calon pemimpin yang lain, seakan-akan semuanya salah, ya, semuanya jelek. Maka ini fanatik. Ini tidak boleh. Ya, benar dan tidaknya suatu perkataan, suatu perbuatan kita harus timbang dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kalau perkataan, perbuatan itu selaras sesuai dengan Al-Quran, maka kita katakan benar siapapun yang mengatakan hal tersebut. Sebaliknya kalau perkataan, perbuatan yang menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis-hadis Nabi SAW, maka kita katakan itu ya salah, tidak benar. Siapapun yang mengatakan itu, siapapun yang melakukan, mungkin ustadz kita, mungkin pemimpin kita, mungkin atasan kita, calon pemimpin kita, kalau menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, ya maka kita katakan salah, tidak benar. Ya. Dan sekali lagi fanatik, ya, ada Pak fanatik ini banyak, ya. Pokoknya kalau enggak ini enggak, ya. Dibela mati-matian, ya. Dibela mati-matian, perjuangannya untuk partai tersebut luar biasa, ya, biar supaya menang dan seterusnya. Ya, fanatik buta, dan dia bangga dengan partainya masing-masing. Dan ini adalah sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Sukanya tuh bikin kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap partai, setiap golongan, ya, merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing, merendahkan kelompok yang lain. Ini fanatik. Ini tidak boleh, jauhi. Kalau kita punya calon pemimpin yang mau dipilih, ya sudah, biasa saja. Ya biasa saja, jangan sampai kita membelanya mati-matian, ya seakan-akan ya jangan. Belum tentu yang kita pilih juga benar dan seterusnya. Ya, jadi biasa. Ya. Ini ya dosa politik yang harus kita jauhi, yaitu fanatik terhadap ya kelompok atau partai tertentu. Kemudian juga di antara dosa politik yang banyak juga kita jumpai, yang juga kita harus berhati-hati, yaitu menyebarkan atau menerima berita-berita bohong, berita-berita yang kita tidak tahu itu benar atau salah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang lain, maka kita harus berhati-hati. Ya. Dan sekarang banyak sekali, ya, berita-berita politik dan yang lainnya, ya kita nggak tahu itu benar atau tidak, ya. Kemudian kita baca, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, padahal belum tahu, ya belum tentu itu benar, ya. Kita nggak tahu itu benar atau salah, kemudian kita sampaikan terus, maka takutnya kita menyebarkan, ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan ingat bahwasanya ya lisan kita, telinga kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan apa saja yang diucapkan, ya, maka di samping kanan kiri ada dua malaikat yang selalu mencatat. Ya, kebaikan akan dicatat kebaikan, keburukan akan dicatat keburukan. Dan yang kita takutkan, satu hadis dari Nabi SAW, ya kita takutkan. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah, ya, min sakhatillah la yulqi biha balan." Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang pemuda
mengatakan satu kalimat. Yang kalimat tersebut kata Rasulullah min sakhatillah, mendatangkan murka Allah. Dengan kalimat tersebut ya Allah itu murka. La yulqi biha balan, padahal orang tersebut mengatakan perkataan tersebut itu sendaguro biasa, dia tidak menganggap serius, dia bercanda main-main. Tapi ternyata perkataan tersebut mendatangkan murka Allah. Maka kata Rasulullah, dengan ucapan tersebut orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka sedalam-dalamnya, bahkan lebih jauh daripada ya timur dan barat. Bukan gara-gara dosa-dosa yang besar, bukan, tapi gara-gara ya perkataan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dalam menyampaikan berita, apalagi beritanya tentang orang lain, tentang para pemimpin. Ya kemudian kita menjelek-jelekkan, wa na'udzubillahi min dzalik, maka ini ghibah. Ya kita ya calon misalnya partai tertentu kemudian menjelek-jelekkan, membicarakan tentang ya pemimpin yang lain, ya calon pemimpin yang lain ya dijelek-jelekkan. Ya maka wa na'udzubillahi min dzalik. Atau kita masyarakat rakyat ya kemudian tidak suka dengan pemimpin sekarang, kemudian kita jelek-jelekkan, maka tidak boleh. Ya kata Rasulullah, as-sultan dzillullah. Pemimpin itu naungan Allah di muka bumi. Man ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin tersebut, maka Allah akan menghinakan dia. Wa man akramahullah. Dan barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan muliakan. Ya walaupun kita tidak senang, misalnya kita tidak senang dengan pemimpin kita, maka ya tetap kita harus memuliakan. Tidak boleh menjatuhkan kehormatannya, tidak boleh menceritakan keburukannya walaupun itu benar. Ya. Maka jaga lisan kita, apalagi ya berbicara atau mendengar tentang orang lain. Ya, maka harus berhati-hati. Dahulu disebutkan dalam sebuah hadis, seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imra'atun. Ya wahai Rasulullah, ada seorang wanita, tidak disebutkan namanya, imra'atun. Ya, tusallil maktubat, dia menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat sunnahnya, ya kemudian banyak berpuasa, banyak bersedekah, puasanya banyak, sedekahnya banyak, sholat jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya saja dijaga. Walakinnaha tu'di jaraha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, wanita tersebut adalah wanita yang sering menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya dengan lisannya. Apa pendapatmu hai Rasulullah tentang wanita tersebut? Maka apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Wanita tersebut di dalam neraka nantinya. Padahal banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi semuanya percuma, semuanya ya akan diberikan kepada orang-orang yang didolimi dengan lisan. Maka mendengar hal tersebut, ya, tatkala itu percakapan antara penanya dengan Rasulullah didengar oleh para sahabat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imra'atun. Ada juga wahai Rasulullah seorang wanita yang dia itu ya menjaga sholatnya, ya, tapi sholat sunnahnya biasa saja. Dia puasanya hanya puasa yang wajib, tidak banyak bersedekah. Dia bersedekah dengan sisa-sisa saja, sisa-sisa hartanya. Amalannya tidak sebanyak amalan yang pertama, wanita pertama tadi. Tapi kata para sahabat, walakinnaha la tu'di jaraha bilisaniha. Tapi wanita tersebut ya Rasulullah menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti tetangganya. Apa pendapatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah. Ya, wanita tersebut di surga karena lisan. Ya, lisan. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan dosa kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu dari lisannya. Orang mudah bisa menjaga tangan kakinya, itu mudah. Menjaga tangan untuk tidak mengambil barang orang lain mudah. Menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah mudah. Kita menjaga kaki supaya jalannya ke masjid, supaya ke majelis taklim mudah. Tapi lisan ya sulit dijaga. Maka pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, ya, apa yang ada di antara dua mulutnya, yaitu lisannya,
dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Ya, maka ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya maka kita jaga lisan, enggak usah ikut-ikut berkomentar. Entah itu berkomentar secara langsung atau berkomentar di media sosial. Ya, sudah, tahan lisan kita, penjarakan lisan kita sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia. Ya. Ma syai'un ahaqqu min tuli sijni illa lisan. Kata beliau, tidak ada yang berhak untuk dipenjara dalam waktu yang sangat lama kecuali lisan. Ya, penjara lisan ini. Ya. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Juga menerima berita, maka harus ditabayyun. Kita membaca berita, kita menerima berita, maka jangan langsung dibenarkan, jangan juga didustakan. Kita tabayyun, cari dulu kebenarannya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik kepada kalian dengan membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyun, cari kebenarannya. Jangan langsung didustakan, jangan juga langsung dibenarkan. Ya. Maka nanti akan rusak kalau semua berita kemudian kita tanpa kita saring, ya kita terima semua kemudian kita ya sampaikan kepada orang lain, maka ya fitnah nanti. Ini nasihat yang keberapa? Yang keempat. Satu lagi. Satu yang penting ya. Nasihat yang kelima kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu siapapun nantinya pemimpin yang terpilih. Siapapun nantinya pemimpin yang terpilih, entah itu pemimpin yang kita pilih atau yang kita tidak pilih, ya kalau dia menjadi pemimpin ya yang menang, ya maka kewajiban kita yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu as-sam'u wa ta'ah. Kita harus mendengar dan taat. Ya, kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin yang terpilih. Entah itu kita ridho dengan pemimpin tersebut atau tidak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat ta'ah wa in kana 'abdan abashi. Saya wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah, untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyi, budak hitam. Ya, walaupun pemimpinnya itu mungkin kita remehkan, kita rendahkan, mungkin ya yang pemimpin yang tidak kita kehendaki, ya walaupun seorang budak sekalipun, kalau dia menjadi seorang pemimpin, ya maka kewajiban kita harus mendengar dan taat. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha. Kewajiban seorang muslim yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin terhadap perkara-perkara yang dia senangi maupun perkara yang dia benci. Ya. Pemimpin misalnya memerintahkan kita suatu perintah, kita nggak senang dengan perintah tersebut, ya maka nggak ada pilihan, kita harus mendengar dan harus taat. Kecuali kata Rasulullah, illa ayya'mura bil ma'siyah. Kecuali kalau pemimpin tersebut memerintahkan untuk bermaksiat, ya. Fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya ini yang kelima ini penting ya. Jadi ya siapapun nantinya pemimpin yang terpilih, ya bahkan kalaupun ya seorang pemimpin itu menjadi pemimpin karena misalnya dia mengkudeta, ya, kemudian dia menang, ya kemudian mengambil alih kepemimpinan, ya maka tetap wajib mendengar dan taat. Ya kata Abdullah ibnu Umar, ya tatkala terjadi pemberontakan terhadap pemimpin pada masa beliau, maka beliau mengatakan,
nahnu ma'aman ghalab. Kami bersama kelompok yang menang. Jadi yang menang kemudian mengambil kursi kepemimpinan, maka kita akan tunduk, patuh, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Jadi pemimpin dengan apapun caranya dia mendapatkan kepemimpinan tersebut, ya kalau dia sudah menjadi pemimpin walaupun dengan cara-cara yang salah sekalipun, ya maka ya tidak bisa ditawar-tawar. Kita sebagai rakyat harus mendengar dan harus taat, ya untuk kemaslahatan bersama. Ya, untuk kemaslahatan negara, untuk kemaslahatan semua lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi kekacauan, sehingga tidak jadi permusuhan, apalagi sampai tumpah darah, wa naudzubillahi min dzalik. Maka ya yang disepakati oleh para ulama yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita harus mendengar dan taat terhadap para pemimpin. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak ya nasihat-nasihat yang lain, ya tapi karena keterbatasan waktu, semoga nasihat ini dan 5 nasihat ini ya semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dan kita memohon kepada Allah semoga nantinya Allah akan memilihkan untuk kita pemimpin yang baik, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.